lembah. Jadi Wadi Sataram nama jalan. Ini nama jalan. Kalau dari Madinah ke Mekah itu namanya ada Wadi Kudain. Nah, anggaplah ini masih kawasan Wadi Kudain. Karena fakta sejarah Wadi Kudain itu adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dengan berjalan kaki. Kalau Bapak Ibu saat ini naik kendaraan, naik bis, sambil ada yang meriah-meriah, ada yang sakit, tapi sehat semuanya insya Allah. Habis makan bakso sehat. Nah, Rasulullah SAW itu berjalan kaki dari kota Mekah menuju Madinah. Kota Mekah menuju Madinah, jalan yang ditempuh adalah dari Jabal Sur. Kemarin saya sudah ceritakan, naik dari Jabal Sur 3 hari 3 malam di sana, kemudian membawa makanan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Asma itu seorang anak perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar. Jadi bapaknya Abu Bakar hamil 7 bulan. Hamil 7 bulan naik ke Jabal Sur untuk kasih makan ayahnya Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah di Jabal Sur. Itu taruhannya Bapak Ibu, andai saja kalau Rasul ketahuan, kalau Asma binti Abu Bakar ketahuan, karena sayembara itu sudah dilayangkan maklumat, barang siapa yang melihat Rasulullah atau barang siapa yang bisa membunuh Rasulullah dalam keadaan hidup atau mati, maka akan diberikan 100 ekor unta. Nah, maka Asma binti Abu Bakar, ya bapaknya dia tahu, ayahnya di atas, itu dia bawa makanan sambil mengendap-endap sampai 3 hari 3 malam. Maka kemudian Rasul harus hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Makanya dari Jabal Sur itu dia menangis Rasulullah. Dia berkata, wahai kota Mekah, engkau adalah kota yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kota yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena penduduk kota Mekah tidak menginginkanku, maka aku tinggalkan kota Mekah, aku hijrah ke kota Madinah, aku dakwah di kota Madinah sampai akhir hayatku di kota Madinah. Maka kemudian berjalan, dikasihlah salah satu unta, 2 ekor unta. Nah, unta ini Bapak Ibu, jadi Ibu jangan bilang, daging unta, nggak ada Bu daging unta. Daging unta sama daging sapi, kalau daging unta 100.000, daging sapi 100.000, daging unta bisa 15.000, rugi restoran masih makan daging. Jadi saya pastikan Bapak Ibu semuanya yang makan itu nggak ada daging unta, kemahalan Bu. Kecuali para raja, kecuali tamu-tamu undangan khusus yang akan dijamu oleh orang-orang Arab, itu disajikan daging unta, bahkan dipotong untanya. Jadi kalau daging unta nggak ada di sini. Artinya bukan nggak ada, tapi untuk restoran nggak mungkin, mustahil. Mustahil. Kagak mungkin. Bakso pakai daging unta kagak mungkin, mahal dagingnya sama baksonya. Paham nggak? Paham. Kalau makan nasi mandi dengan kambing harganya 500.000, daging unta bisa 1.500.000. Namanya kabesah. Jadi nggak usah khawatir daging unta, daging kucing. Paham nggak? Nah, lanjut, daging unta yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah unta terbaik. Unta yang punya Sayyidina Abu Bakar itu unta merah namanya. Bapak Ibu bisa tahu nggak harga unta merah berapa kira-kira? Bisa tahu nggak? Kira-kira berapa harganya? Gratis makan bakso nanti di kebun kurma. Di kebun kurma ada lagi bakso enak baksonya. Harganya kira-kira berapa? Unta itu berapa harganya? 100 juta. 100 juta. Harganya kurang lebih 3 miliar saat ini. 3 miliar. Unta terbaik bermata merah. Kemudian unta merah lagi. Yang punya sekarang para sultan. Zaman itu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar kaya. Jadi sunahnya punyalah kendaraan terbaik, gagah dan terbaik. Jadi unta yang bersama Sayyidina Abu Bakar itu untanya Sayyidina Abu Bakar punya 2 unta, satu dibeli oleh Rasulullah. Jadi 1 unta dinaiki oleh Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar
dia siap dari gurun pasir naik turun tuh kuat. Kalau kuda lemas Pak. Makanya kendaraan yang dipakai oleh Rasul adalah kendaraan unta. Yang kedua, unta ini akan bersama Rasul di surga. Paham Pak? Paham ya? Nah, yang ketiga, unta ini binatang malu. Karena kalau unta menyusui, payudaranya ditutup. Makanya kalau ada manusia yang payudaranya dibuka, kalah sama unta. Paham gak? Paham? Jadi unta ini kalau nyusuin anaknya ditutup, kagak diumbar-umbar. Kecuali bangla. Ya, jadi ditutup. Nah makanya unta ini adalah salah satu binatang terbaik, binatang yang gagah perkasa yang akan menemani Rasulullah di surga. Jalan itu dari kota Mekah menuju Madinah. Nah, jalan dari kota Mekah menuju Madinah itu jalan yang dilalui adalah Wadi Kudain. Ini Wadi Kudain tadi yang tadi bapak makan bakso. Jadi kalau bapak haus, bapak lapar, paham? Bapak ibu semuanya pengen pipis, Rasul juga sama. Dari kota Mekah cuma dia bedanya bawa unta, sampai di sini haus. Nah, ketika haus itu Rasul bilang, di sini adakah sesuatu yang bisa saya minum? Jadi di saat itu Rasul ngomong karena memang gak ada air Pak. Air yang bapak ibu minum itu air apa? Saat ini air apa? Air laut yang disuling jadi air tawar. Bukan air yang air jernih, bukan. Air jernih cuma satu Pak, air zam-zam. Jadi kalau bapak mau sehat, perbanyaklah minum air zam-zam. Kalau bapak minum air putih saat ini, itu aus lagi, betul nggak Pak? Kok minum aus lagi? Ya, minum aus lagi karena itu kadar garamnya tinggi. Gitu. Nah, kemudian sampai di sini Rasul itu minta air dan airnya nggak ada. Tapi ada salah satu unta yang sudah tua yang sudah tidak lagi mengeluarkan air susu. Airnya dipegang oleh Rasulullah, keluar air susu begitu banyak. Karena air susu begitu banyak, maka sampailah ke Madinah. Di Madinah itu dikejar Pak. Namanya oleh siapa? Oleh Suraqah bin Malik bin Tursun Al-Kinani. Jadi ketika ketika dikejar Rasulullah itu ditombak badannya Pak di belakang, ditombak tidak kena. Yang kedua ditombak lagi tidak kena. Yang ketiga ditombak kena. Maka bilang, ya Rasul, aku tahu bahwa engkau bukan manusia biasa, tapi engkau adalah manusia mulia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini wahai Rasul, ya, Pak, lampunya ada ini Pak. Jangan dulu, jangan ngantuk setelah kejaran. Iya, ntar pada ngantuk lagi sebentar. Penting nih, karena dapat ilmu harus dapat punya ilmu. Kalau tadi lampunya tadi nih pada ngantuk nih, ya. Lagi bisa supirnya udah main matiin aja ngomong. Jadi kenapa saya sampaikan ini biar Bapak Ibu tahu. Jadi ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, itu ditambah nggak kenal. Wah, dikejar lagi, ditambah lagi nggak kenal. Kenapa? Karena Allah melindungi Rasulullah. Dan itu di jalan satu onta dua orang. Ada di depannya ada Sayyidina Abu Bakar, di belakangnya Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa di belakangnya Sayyidina Abu Bakar? Kenapa di belakangnya Rasul? Di depannya Sayyidina Abu Bakar. Naik onta satu ekor berdua. Karena kalau di depannya Rasul, di belakang Sayyidina Abu Bakar ditanya, engkau siapa? Rasulullah. Pasti dibunuh karena Rasul tidak pernah berbohong, siddiq, amanah, tabligh, batalah. Kebalikannya apa? Khidman, kizib, biladah. Itu kebalikannya. Jadi ketika Rasulullah dikejar Bapak Ibu, dia bilang, kata Suraqah bin Malik bin Tursun Al-Kinani bicara begini, wahai Rasul, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah manusia yang dilindungi oleh Allah, manusia sempurna Bapak Ibu. Akhirnya dia berkata, wahai Rasul, sesungguhnya aku Suraqah bin Malik berkata di hadapanmu bahwa saya akan masuk Islam. Baru disitulah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suraqah bin Malik dikatakan oleh Rasulullah, wahai Suraqah, kalau engkau akan menjadi kaisar
petinggi Roma Bizantium. Jadi ketika menaklukkan Roma, itu langsung Rasulullah SAW, ya, waktu itu sudah masa sudah beda. Jadi ketika Rasul sudah meninggal, Suraqah bin Malik menjadi kaisar, panglima tertinggi. Dia menangis ketika dilantik. Ada apa menangis? Aku teringat pesan dari Rasulullah SAW kelak bahwa aku akan menjadi seorang panglima. Akhirnya sampai di kota Madinah. Nah, sampai di kota Madinah itu bukan ke Masjid Nabawi, bukan Bapak Ibu. Oh, ke kemana? Itu ke Masjid Kuba, tapi belum ada Masjid Kubanya. Di mana dia berada? Dia berada di Kampung Kuba. Kampung Kuba itu adalah salah satu nama tempat daerah. Nah, nama tempat daerah itu di Kuba itu Bapak Ibu, ya, di Kuba, ya, itu kampungnya. Sekarang ada masjid namanya Masjid Kuba. Disitulah kemudian Rasul naik kota disambut oleh kaum Ansor. Jadi Bapak bayangkan, kalau di Mekah dia diusir, dihina, dicaci, dimaki, di Madinah dimuliakan. Jadi ketika datang Rasul, salah satu pemuda dari Yahudi berkata, Rasul sudah datang. Rasul sudah datang. Padahal itu disambut. Karena kalau Sayyidina Abu Bakar itu pakaiannya bagus Bapak Ibu semua, karena dia terkenal dari kekayaannya. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar datang ke kota Madinah, ditegur oleh mertuanya, wahai Abu Bakar, engkau ingin hijrah bersama Rasulullah? Rasulullah, iya. Apa yang akan kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai mertuaku, sesungguhnya di bawah rumahku itu terdapat lempengan emas. Jadi ketika dia ingin hijrah, di bawahnya lempengan emas. Jadi aku tinggalkan anak dan istriku apa? Akhirnya sampai ke Madinah, disambut, wahai Rasulullah. Padahal itu bukan Rasul tetap berada di untanya. Yang disambut adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kaidah Rasul masih di atas unta, tidak turun. Disambutnya apa? Dengan ola'an badru alaina insaniyatil wada wajib syukur alaina mada al-ilahina. Jadi yang namanya Bapak Ibu salawat ola'an badru alaina insaniyatil wada, itu salawat badar yang disambut kaum Ansor kepada Rasulullah. Itu tahu sejarahnya, itu penting sejarah. Makanya Bapak Ibu, ini sejarah Islam itu harus dapat. Jadi bukan sejarah Indonesia aja yang banyak banyak reproduksi banyak direduksi. Kalau sejarah Islam buat sejarahnya kopi. Jadi sejarahnya pasti dia diambil dari berbagai macam sumber. Makanya anak-anak sekarang sih kayaknya jarang ya Bu ya, apalagi anak muda kayak saya gitu ya, bisa memahami sejarah gitu. Jarang, sampai kawan aja kalau saya nulis sejarah tidur dia. Nanti kalau saya jelasin aja wah itu. Iya, makanya dengerin ya. Jadi kalau orang paham sejarah, insya Allah paham tentang dunia. Karena jangan melupakan sejarah kata Bung Karno. Nah, sampai di sana, sampai di kota Madinah, akhirnya Rasul membangunlah Masjid Kuba. Dari Masjid Kuba itu kemudian dibangun, dan ada satu hadis yang populer. Man tatahhara bi baitihi summa ata Masjid Kuba fa shalla alaihi salatan kana lahu kajran. Barang siapa yang sudah bersuci dari rumahnya, yang sudah bersuci dari masjidnya, dari hotelnya, kemudian dia mendatangi Masjid Kuba dan dia sholat di dalamnya karena kaji umrotin, dia telah mendapatkan nilai pahala umroh. Bapak Ibu, ada satu hal lagi yang penting akan kami fakta sejarah Masjid Kuba. Ya, yang kedua, kata Nabi, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rajulun yuhibbunahu wallahu yuhibbul mutatahhirin.